tidak sengaja menemukan plester di lehernya. Ditambah obat yang diberikan Ibu Wang kepadanya. Dia mengerti bahwa neneknya telah mengalami sakit parah. Seperti yang diharapkan, ketika dia kembali ke kamarnya, dia diam-diam melepas wignya. Liu Jing memiliki banyak malam tanpa tidur. Dan sekarang masih diam-diam memegang HP-nya. Melihat kertas tes kanker di depannya. Ternyata neneknya menderita kanker tetapi menyembunyikannya dari semua orang. Keesokan harinya, ketika dia sedang bersantai di ruang tamu, dia tiba-tiba jatuh sakit dan merasa tidak enak badan. Karena dia tidak ingin orang lain tahu, jadi mencoba menahan rasa sakit tetapi tetap ditemukan oleh Liu Jing. Pada saat ini, sang istri membuka pintu. Dia segera membantunya ke atas untuk beristirahat. Tanpa diduga, dia kesakitan sehingga hampir jatuh ke tanah. Untungnya, istrinya bernama Fan Xing melihat itu. Fan Xing mengira bahwa Liu Jing membuatnya hampir jatuh. Jadi langsung memarahinya. Kemudian dia dan sahabatnya membantunya masuk ke kamar. Setelah kembali ke kamarnya, dia menyuruh dokter untuk tidak memberitahu penyakitnya di luar. Tetapi mengatakan bahwa dia hanya mengalami cedera punggung. Pada saat itu Fan Xing masuk ke dalam dan bertanya, "Dokter, bagaimana situasi nenekku?" "Tidak apa-apa." Ketika dia bangun, punggungnya sedikit sakit. "Oleskan minyak dan itu akan sembuh." Fan Xing dengan tegas membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Sang nenek ingin menyembunyikan penyakitnya, jadi dia menolak. Memahami perasaannya, Liu Jing berdiri untuk menghentikannya. Tanpa diduga, dia memarahinya kembali. "Apakah kamu takut jika dia diperiksa penyakitnya? Kamu harus bertanggung jawab." "Aduh bukan, aku. Dia bukan kerabatmu. Jadi kamu tidak peduli kan?" Fan Xing. Hal kecil menjadi besar. Ketika Fan Xing dan yang lainnya pergi, nenek memanggilnya untuk tinggal. Ternyata dia sudah menduga bahwa Liu Jing tahu penyakitnya. Jadi hari ini, Liu Jing masih berusaha membuatnya bahagia. Nenek seharusnya tinggal di luar negeri untuk perawatan. Aku punya pikirannya sendiri. Bagaimana dengan saya? Sejauh ini, kamu sudah mendukung Fan Xing. Sungguh sulit bagimu. Ternyata, Liu Jing dan Fan Xing telah berteman dekat sejak kecil. Sebelumnya, ketika tidak sengaja jatuh ke air, Fan Xing diselamatkan oleh Liu Jing. Namun setelah sadar kembali, Fan Xing tidak mengenalinya lagi. Karena dia tidak ingin Fan Xing mengingat ingatan menakutkan itu. Liu Jing juga menghilang sejak itu. Fan Xing juga benar-benar melupakannya. Sampai malam hari, Liu Jing berbaring di tanah mengingatkan Fan Xing. Kalau punya waktu luang, menghabiskan sedikit lebih banyak waktu dengan nenek. Pekerjaan bukanlah segalanya. Jangan khawatir tentang hal-hal milikku. Jangan membuat kekacauan, oke? Meskipun dia seorang suami, Liu Jiang merasa sangat sedih di hatinya. Hari itu, Liu Jiang sendirian bekerja shift malam di perusahaan. Saya tidak sengaja menemukan bahwa kunci pintu dibuka dengan sengaja. Ternyata tentara bayaran asing datang untuk mencuri dokumen. Melihat seseorang menyelinap di belakang kursi, Liu Jing pergi ke kantor untuk berpatroli. Kemudian langsung menyorotkan senter ke pencuri. Pencuri itu perlahan-lahan menarik penutupnya. Tanpa rasa takut. Menghadapi pencuri yang terlatih. Bagaimana reaksi Liu Jiang? Cepat lihatlah. Prajurit pasukan khusus Liu Jing terjepit ke tanah. Tanpa kesempatan untuk memprotes. Apa yang terjadi? Penjaga keamanan Liu Jiang saat berpatroli di perusahaan menemukan seorang pria asing berpakaian hitam sedang mencuri dokumen rahasia perusahaan. Mencuri barang. Pria itu tidak mengatakan apa-apa tetapi bergegas untuk bertarung dengan Liu Jiang. Liu Jiang bukan penjaga biasa. Dia adalah prajurit pasukan khusus. Pria itu melihat bahwa dia tidak bisa melawannya dan melarikan diri. Liu Jiang mengejarnya dengan cermat. Yang mengejutkan pria itu adalah kunci yang sebelumnya dibuka, sekarang telah dikunci lagi oleh Liu Jiang. Liu Jiang sekarang juga menemukan bahwa
Pihak lain bukanlah pencuri biasa-biasa saja. Kamu adalah tentara bayaran. Sekarang Liu Jiang menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, yang dengan cepat menikam tangan pria itu dengan pisau. Pada saat yang sama, Fan Xing menemukan bahwa dirinya telah meninggalkan dokumen di perusahaan. Jadi dia memanggil Liu Jiang. Tetapi tidak ada yang menjawab telepon. Jadi dia pergi ke perusahaan sendirian. Di sisi lain, Liu Jiang dan pencuri itu sedang berjuang di kafetaria perusahaan. Pencuri itu, meskipun terluka di tangannya, masih setara dengan Liu Jiang. Dan Liu Jiang memukulnya semakin keras. Pencuri ini mulai tidak bisa melawan lagi. Ditendang ke dinding oleh Liu Jiang. Tanpa diduga, dia menggunakan kakinya untuk menendang Liu Jiang ke tanah. Kemudian mengambil alat pemadam api dan menyemprotkan ke Liu Jiang. Tanpa diduga, ini adalah kelemahan Liu Jiang. Di masa lalu saat bertugas, dia pernah terkunci di ruang es, sehingga dia menderita gangguan stres. Es yang dingin menyebabkan suhu tubuhnya turun tajam. Dia jatuh ke tanah tidak bisa bangun. Kali ini pencuri mengeluarkan belati dan menusuk ke bahu kiri Liu Jiang. Pada saat itu, seseorang muncul dari luar pintu. Pencuri melihat itu, dengan cepat melarikan diri. Pria itu menemukan Liu Jiang terbaring tak bergerak di tanah. Setelah menguji napasnya, dia tidak menemukan apapun yang serius. Pada saat yang sama Fan Xing menemukan bahwa ruang keamanan kosong. Jadi dia merasakan sesuatu itu tidak benar. Dia berlari ke atas dan menemukan noda darah. Sekarang mengetahui bahwa sesuatu yang besar terjadi. Dia mengikuti noda darah ke kafetaria, di mana yang telah berubah menjadi tempat yang kacau. Dan menemukan telepon Liu Jiang di bawah meja. Pada saat ini, dia mulai mengkhawatirkan keselamatannya. Liu Jiang. Liu Jiang ditarik ke sudut oleh pria itu. Lalu dia membawa Liu Jiang pergi. Dia muncul di perusahaan Mao Wen. Karena telah menerima panggilan telepon misterius. Dia berpikir bahwa orang ini tidak sederhana. Keesokan paginya, Fan Xing memanggil semua anggota tim keamanan. Dia ingin menyelidiki insiden ini. Tetapi rekan-rekannya menyalahkan semua tanggung jawab kepada Liu Jiang. Fan Xing sangat marah. Seluruh gedung Mao Wen, dengan hanya Liu Jiang yang bertugas. Selama Liu Jiang mengambil pekerjaan, semua kalian akan pulang kerja kan? Li Ni, ganti semuanya untukku. Lihatlah. Sang istri CEO Liu Jing telah marah. Kenapa dia begitu marah? Ternyata malam sebelumnya, sang satpam Liu Jiang yang sendirian di shift malam diserang oleh orang lain. Karena kelalaian tim keamanan, yang menyebabkan cedera Liu Jiang, keberadaannya tidak diketahui. Hari ini, rekan kerjanya menyalahkan Liu Jiang, yang keberadaannya saat ini tidak diketahui. Istri CEO-nya akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengancam akan mengganti semua orang di tim keamanan. Tepat pada saat itu, Liu Jiang terhuyung-huyung kembali. Aku pergi keluar untuk makan malam tadi malam. Bar di sebelah sedang mengadakan obral. Saat aku minum 2 teguk, hari sudah pagi. Fan Xing tidak percaya apa yang dia katakan. Jadi bergegas meraih bahu kiri Liu Jiang saat dia hendak pergi. Lalu mengeluarkan telepon yang dia ambil di tempat kejadian tadi malam. Teruskan menipuku. Bagaimana bisa dia tahu apa yang dialami Liu Jiang? Liu Jiang menyembunyikan segalanya demi keselamatannya. Dia tidak ingin Fan Xing terlibat dalam hal ini. Jadi dia dipecat oleh perusahaan. Dia pergi ke kafetaria perusahaan sendirian. Makan dan minum hingga kenyang, lalu bangun. Dan berjalan sambil meraih koran pria berkacamata hitam yang duduk di belakangnya. Harus katakan bahwa kemampuan kepanduannya sangat bagus. Bahwa aku menemui bosmu. Pria berkacamata hitam itu terkejut. Dia membawa Liu Jiang ke gudang anggur. Bosnya adalah orang yang menyelamatkannya tadi malam. Ketika dia tidak melihat sang bos di sini, dia segera terbaring tidur. Apakah bos ingin membangun